Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Lailatul Madani dengan NIM E1124077. Di sini saya akan memasuki membahas mengenai file PHP handling, PHP file handling atau penanganan file PHP. Di mana penanganan file PHP itu bagian penting dari setiap aplikasi web. Jadi kita seringkali perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. Nah, PHP memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membaca, mengunggah, dan mengedit file. Nah, fungsi inti untuk penanganan file ini adalah read file, di mana membaca sebuah file dan menuliskan ke buffer keluaran. Kemudian fopen, membuka file. Kemudian fread, membaca dari sebuah file. fgets, membaca satu baris dari sebuah file. Kemudian fgets, membaca satu karakter dari sebuah file. feof, memeriksa apakah akhir file atau EOF telah tercapai. Kemudian ada fwrite, menulis ke dalam file. fclose, menutup file yang sedang terbuka. Kemudian unlink, menghapus file. Nah, kemudian di sini ada catatan, berhati-hatilah saat memanipulasi file. Nah, kita dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan. Kesalahan umum meliputi mengedit file yang salah, memenuhi hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Nah, fungsi read file PHP itu membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer atau output, biasanya browser. Nah, di sini kita memiliki file teks bernama web.dictionary.txt yang tersimpan di server dan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini kodenya, berikut adalah kode PHP untuk membaca file dan menuliskannya ke buffer output. Oke, karena saya sudah menyimpan teksnya, teks web dictionary txt. Jadi tanda petiknya. Oke. Sekarang kita Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah, ini adalah tipe PHP. Nah, yang muncul semua file yang ada di web dictionary tadi. Nah, fungsi read file ini berguna jika kita ingin lakukan hanyalah membuka file dan menulis isinya ke browser. Kemudian kita file open read. Nah, di file open dan read ini membuka atau membaca, dia fungsinya digunakan untuk membuka file atau URL. Nah, parameter pertama, fopen, berisi nama file yang akan dibuka, dan parameter kedua menentukan mode pembukaan file tersebut. Nah, tabel berikut mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Jadi di sini ada R, jadi dia cuma akan membaca. Kemudian di sini ada R+, dia bisa membaca juga menulis. Kemudian di sini ada W, hanya bisa untuk menulis. Kemudian ada W+, dia bisa membaca dan menulis juga. Kemudian ada A untuk menulis. Kemudian ada A+, dia bisa membaca atau menulis.
Kemudian ada X dia ini cuma bisa menulis, kayak membuat file baru, menggantikan kemudian ada X plus, dia ini cuma bisa membaca dan menulis. Nah, di sini kita akan menggunakan Berkars Text Web Dictionary Text selama pelajaran yang sebelumnya sudah saya buat. Kemudian di sini contoh berikut membuka file web dictionary dalam mode baca saja. Contoh ini juga menghasilkan pesan jika fungsi fopen tersebut tidak dapat membuka file. Oke, di sini. Ada kodenya. Di sini tampilannya. Nah, ini tampilannya langsung membaca file yang sama. Karena kan kita cuma mau melihat atau membuka file dari web dictionary. Dan apabila ada yang error, maka dia akan seharusnya kalau misalnya error ada tulisan unable to open file. Tapi karena tidak, jadi dia langsung menampilkan file yang ada di web dictionary. Oke. Nah, di sini untuk PHP fread, dia fungsinya membaca file dari file yang sedang dibuka. Nah, parameter pertama, fread berisi nama file yang akan dibaca. Dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Nah, kemudian kode PHP berikut membaca file web dictionary hingga selesai. Nah, kodenya itu yang fread my file size, web dictionary txt. Untuk membaca misalnya 50 byte dari file web dictionary txt, gunakan kode ini. Jadi gunakan my file fread my file dan tambahkan 50 byte-nya di sini setelahnya. Kemudian ada PHP close, PHP f close menutup file. Nah, fungsinya dia ini menutup file yang sedang terbuka. Di sini ada tipsnya, merupakan praktik program yang baik untuk menutup semua file setelah selesai menggunakannya. Jadi kita tidak ingin file yang terbuka terus berjalan di server dan memakan sumber daya. Kemudian ada fungsi fclose, dia memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup.
Kemudian ada ppfgets, dia membaca satu baris. Fungsinya ini dia membaca satu baris dari sebuah file. Jadi contoh di bawah ini menampilkan baris pertama dari file web.dictionary.txt. Nah, contohnya seperti ini. Ya kurang lebih. Kita coba yang bagian sini dulu, yang bagian kelas. Kita hapus nih. Nah, dia tidak tampil karena kan dia fclose. Kemudian di fgets-nya tadi nah dia ini di echo-nya diganti menjadi fgets. Nah, dia ini cuma menampilkan bagian awalnya saja, yang Ajax ini. Karena dia kan menampilkan baris pertamanya saja. Kemudian di sini ada catatan setelah fungsi dipanggil fgets, itu penunjuk file akan berpindah ke baris berikutnya. Kemudian di sini ada ppff, dia memeriksa akhir file. Jadi fungsinya dia ini memeriksa apakah akhir file f ini telah tercapai. Jadi fungsi ff ini berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Contohnya itu membaca file web.dictionary.txt baris demi baris hingga mencapai akhir file. Ini kita enter. Ini ada while. Ayo. File. Dan dia akan menampilkan semua isi file dari baris pertama sampai akhir. Oke, kemudian kita masuk ke fgets. Dia membaca satu karakter. Jadi fungsi fgets ini membaca satu karakter dari sebuah file. Dari bawah ini membaca file karakter demi karakter hingga mencapai akhir file. Dia di sini diganti, sebelumnya dia di sini fgets, kita ganti jadi
Catch. Oke, terus kita Ctrl S. Nah, dia tampilannya seperti ini. Jadinya apa ya namanya ini? Bersusun ke bawah semuanya. Karena dia membaca karakter demi karakter, jadi dia semuanya cuman per kata, jadi menyusun semua ke bawah. Oh, tunggu, kita lupa hapus bagian sini. Apakah ada yang berbeda? Kayaknya karena break. Oh, oke. Jadi karena break tadi dia ke bawah. Jadi tampilannya kalau misalnya tanpa break dia seperti ini. Dia langsung terus menerus lanjut ke baris selanjutnya. Oke, di sini ada catatan setelah fungsi dipanggil fgetch, penunjuk file akan berpindah ke karakter berikutnya. Kemudian lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat atau menulis file PHP. Di sini ada fungsi fopen, di mana dia digunakan untuk membuat file. Nah, di sini mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jadi, jika kita menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan W atau penambahan A. Kemudian di sini ada contoh bawah ini membuat file bernama testfile.txt di direktori yang sama tempat kode PHP berada. Oke. Open test file text. Nah, di sini test file text yang tadi kita buat berada di tempat yang sama dengan codingannya. Kemudian di sini ada izin file PHP. Jika kita mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode, periksa apakah kita telah memberikan izin akses kepada file PHP untuk menulis informasi ke hard drive. Kemudian di sini ada PHP fwrite, dia ini menulis ke file. Jadi fungsi fwrite dia digunakan untuk menulis ke sebuah file. Jadi parameter pertama fwrite berisi nama file yang akan ditulis, dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Kemudian di sini ada contoh untuk menulis beberapa nama ke dalam file baru bernama new file text.
Jane. Oke, kita coba running. Line 5. Oh, nih salah, harusnya tidak pakai dolar. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini ada new file. Nah, yang tampil kata John Doe dan Jane Doe. Nah, di sini perhatikan kalau kita menulis ke file new file.txt 2 kali, setiap kali kita menulis ke file, kita mengirimkan string $txt yang pertama berisi John Doe dan yang kedua berisi Jane Doe. Setelah selesai menulis, kita menutup file dengan fungsi tersebut, fclose. Jadi jika kita membuka file new file.txt, tampilannya akan seperti ini, kurang lebih sama dengan tampilan ini. Kemudian PHP menimpa data yang ada. Jadi sekarang setelah new file.txt berisi beberapa data, kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk menulis atau menggunakan mode W. Semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Jadi di sini pada contoh bawah ini kita membuka file yang sudah ada dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Oke, di sini dia diganti jadi Mickey Mouse. Kemudian di sini yang Jane Doe diganti jadi Minnie Mouse. Kemudian ini, jadi jika sekarang kita membuka file new file.txt, baik John maupun Jane telah menghilang dan hanya data baru saja yang kita tulis yang ada. Jadi sekarang kita buka kembali file new file.txt. Oh, kita running dulu di sini. Nah, Jane Doe sama John Doe sudah terganti jadi Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Kemudian tambahkan teks ke PHP. Jadi kita dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A, di mana mode A ini menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode W menimpa dan menghapus konten lama file tersebut. Jadi pada contoh di bawah ini kita membuka file yang sudah ada, new file.txt, dan menambahkan beberapa teks ke dalamnya.
harusnya berarti ini yang tadinya W kita ganti jadi A. Kemudian Mickey Mouse kita ganti jadi Donald Duck. Kemudian Minnie Mouse-nya kita ganti jadi Goofy Goof. Kita running dulu. Oke. Nah, sekarang di file new file txt sudah bertambah. Yang tadinya cuma ada Mickey Mouse dan Minnie Mouse, sekarang sudah bertambah jadi Donald Duck dan Goofy Goof. Nah, sama. Jadi jika kita membuka file new file txt, kita akan melihat bahwa Donald Duck dan Goofy Goof ditambahkan di akhir file. Kurang lebih sama seperti yang saya tampilkan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke unggahan file PHP atau upload file PHP. Nah, di sini dengan PHP mengunggah file ke server menjadi mudah. Namun kemudahan selalu disertai bahaya, jadi selalu berhati-hatilah saat mengizinkan pengunggahan file. Kemudian di sini ada konfigurasi file PHP ini. Nah, pertama pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Jadi di dalam file PHP ini kita cari file uploads, perintah file uploads, dan atur nilainya menjadi on. Kita cari PHP ini ya. Kita buka di bin PHP. Ini kita jadi sini PHP. Nah, oke, di sini file uploads-nya sudah on. Kemudian buat formulir HTML, selanjutnya formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar yang ingin diunggah. Saya kita kasih namanya index HTML. Di sini for action dengan upload.php, kemudian metodenya pakai post and type multi part. Oke. Kemudian select image to upload. Input type
name, file to upload, kemudian ID, file to upload. Dan di sini type submit, value, upload image, kemudian name, submit. Nah, di sini kita baca dulu beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML yang sudah kita buat. Itu pastikan formulir tersebut menggunakan metode post. Formulir tersebut juga memerlukan atribut berikut seperti type, multi-part form data. Atribut ini menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat mengirimkan formulir. Kemudian tanpa persyaratan di atas, pengunggahan file tidak akan berfungsi. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan itu atribut type, file, kemudian file pada tag input menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Kemudian formulir di atas mengirimkan data ke sebuah file bernama upload php yang akan kita bahas selanjutnya. Kita lihat dulu untuk dia tampilannya seperti ini. Kemudian di sini buat script PHP untuk mengunggah file. Jadi ini file upload PHP berisi kode untuk mengunggah file. Jadi oke. Ini target dir dengan upload, kemudian target file dengan target dir. Terus sebentar. Oke, selanjutnya $files file name.
dan kita kasih ini di sini ada dollar upload, ada dollar upload, oke, dengan image file type if
Kemudian di sini ada penjelasan script PHP-nya, di mana $target dir sama dengan uploads itu menentukan directory tempat file akan ditempatkan. Kemudian $target underscore file menentukan jalur file yang akan diunggah. Kemudian $upload org sama dengan 1 belum digunakan atau akan digunakan nanti. Kemudian variabel $image file type dia menyimpan ekstensi file dalam huruf kecil. Kemudian selanjutnya periksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu. Oke, di sini ada catatan. Kita perlu untuk membuat directory baru bernama uploads di directory tempat file upload PHP berada. Upload, jadi kita buat folder uploads. Oke, kurang lebih tampilannya masih sama seperti ini. Kemudian di sini kita periksa apakah file sudah ada. Sekarang kita bisa menambahkan beberapa batasan. Pertama, kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder uploads. Jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan dan $upload oke diatur ke 0. Kita coba pilih masukkan image. Nah, tampilannya dia seperti ini. Kalau kita upload image, dia file is an image.png. Kemudian sini kita masukkan lagi untuk cek apabila file tersebut sudah ada. Mungkin di sini if
kita masuk sini. Kalau seperti ini. Typo. Misalnya kita pilih mana ya? Aja kita masukkan ini. Ini kayaknya harus pindahkan. Yang akan terjadi. Oke. Nah, di sini karena tadi kita coba upload file baru, jadinya di sini dia muncul file is an image. File yang kita unggah itu foto. Kemudian kita coba lagi masukkan foto yang sama. Lihat. Ops, tetap filenya kalau seperti ini. Kita coba lagi. Kita coba taruh sini. Coba kita masukkan sama. Tampil tetap kalau misalnya ini kita ubah nih.
jadi besar. Oh, untuk ini dia nilainya sama dengan ini. Oke. Kalau misalnya kita taruh di sini, tapi if kita tambah 1. Still dia tetap file .png. Seharusnya kalau misalnya kita upload file yang sama, atau dia cuman untuk foto, ini untuk file. Oke, nanti kita Nah, jadi kalau misalnya filenya itu sudah ada, dia itu akan munculnya seperti ini. File already exists. Kemudian batasi ukuran file. Jadi di kolom import file pada formulir HTML di atas bernama file to upload. Nah, sekarang kita ingin memeriksa ukuran file. Jika file besar dari 500 pesan kesalahan akan ditampilkan dan $upload diatur ke 0. Ini kita rename dulu. Namanya apa tadi? File to upload. Ini kita coba perbaiki dulu. Dan di sini batasi ukuran file. If
Berarti file yang kita unggah itu tidak lebih dari 500. Ini file ya. Kalau kita masukkan ini nggak bisa ya, kan kita upload image. Oke, tapi ini yang akan muncul jadi file is not an image and sorry your file is too large, karena yang kita upload juga bukan file, yang kita upload itu PDF dan filenya itu terlalu besar. Oke, berarti tadi kesalahannya kita ada di sini. Kita coba kembali ke file yang sudah ada. Ini kita copy aja. Ini kita coba choose file tadi kita upload apa ya, delete. Kita upload file baru aja, misalnya ini tadi image. Kita coba upload lagi. Oh, ini delete nih. Oh, still file is an image. Dia ada kesalahan yang Oke, kemudian di sini ada batasi jenis file. Jadi kode di bawah ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPG, PNG, dan GIF. Semua jenis file ini akan menampilkan pesan kesalahan sebelum mengatur $upload menjadi 0. If the image type sorry only JPG
kita coba lagi. Kita upload. Misalnya di PDF. Nah, dia akan tampil file is not an image. Sorry, only JPG, PNG, and GIF files are allowed. Jadi karena yang kita upload tadi PDF, maka akan muncul pesan bahwa file yang kita kirim itu tidak bisa atau tidak diizinkan. Kemudian di sini ada script PHP unggah file lengkap. Jadi file upload PHP kemudian sekarang terlihat seperti ini. Kemudian cek file size. Oke, dan ini sekarang target. Echo the file space name. Tapi di sini bentuknya seperti ini. Seperti ini. Kita coba dulu.
kita. Oke, ini kelewatan. Oke, sekarang kita coba untuk misalnya seperti ini, jadi tidak ada file yang terpilih. Nah, kalau misalnya sekarang kita coba lihat kalau misalnya kita upload. Nah, dia yang akan tampil seperti ini. Filenya itu, karena yang tadi yang kita upload itu PDF, jadi dia muncul seperti itu. Kemudian kita coba yang lain. Kalau tidak ada file, muncul apa? Line 7. Di sini line 7 kan dia bagian cek.
Sudah sama. Oh, oke. Di sini karena tidak ada file yang terunggah, yang muncul malah fatal error, jadi path cannot be emptied. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.